ini hepatitis B. Bagus ya bentuknya. Baik mahkota ya. Ini bagus tapi merepotkan. Ini repot ya. Ini yang tadi yang saya di antara A, B, C, B ini paling repot. Saya infokan. Kenapa kok paling repot? Right? Jadi hepatitis B ini menularnya melalui bisa vertikal, bisa horizontal. Vertikal itu maksudnya apa? Ini, dari ibu ke anak. Jadi seorang ibu kalau sudah menderita hepatitis B, ketika dia hamil, melahirkan, kemungkinan anaknya ikut menderita hepatitis B. Makanya sekarang calon-calon ibu itu harus tahu, saya ini punya kekebalan nggak ya terhadap hepatitis? Kenapa? Karena nanti bisa kena ke anaknya. Bisa juga melalui hubungan seksual, suami istri, atau mungkin ya kalau sekarang mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak benar ya, jadi punya hubungan seksnya bebas seperti itu juga punya resiko untuk terjadinya hepatitis B. Yang lainnya transfusi. Transfusi. Jadi transfusi atau tambah darah itu bisa menjadi sumber penularan hepatitis B. Yang lainnya lagi, ini kalau laki-laki ini biasanya cukur. Entah itu cukuran di sini, biasanya kan di kerok. Ya hati-hati ya. Kalau di kerok ini bisa jadi sumber penularan. Makanya kalau mengerok, kalau tidak perlu, lebih baik di rumah. Kerok sendiri aja. Atau pakai kerokan untuk tumis, hati-hati, jangan sampai terbuka. Sikat gigi, kemudian kalau ini pengguna obat ya, ini juga adalah penularan daripada hepatitis B. Pemerintah ini menitik beratkan pada ini, penularan antara ibu dan anak. Karena itu sulit sekali untuk dicegah. Nah, hepatitis B ini bahayanya adalah dia bisa akut, bisa kronis. Kalau akut sembuh. Ya, biasanya ya sudah sembuh, tidak ada apa-apa. Masalahnya bisa kronis. Dia terus ada di dalam tubuh. Dan sering sekali kita itu sulit mendeteksi karena biasanya orangnya itu sehat walafiat. Paling cuma mudah lelah. Kalau yang kronis, aku kok gampang capek ya. Ternyata setelah misalnya mau donor darah, loh HbS-Ag-ku kok positif. Jadi ini sering sekali orangnya tidak ada keluhan, hanya mudah lelah, tapi ternyata HbS-Ag-nya kok positif. Jadi ini bisa akut, bisa kronis. Akut ini biasanya ya sama kayak hepatitis A tadi, paling cuma panas, tapi biasanya lebih ringan. Kuningnya nggak seberapa jelas. Biasanya dia cuma merasa panas, sakit semua ya. Enggak apa-apa, besoknya kok sudah sembuh. Nah, ini kalau hepatitis B yang beda sama yang hepatitis A. Kalau hepatitis A itu sampai kuning, muntah-muntah, sampai masuk rumah sakit, itu sering. Tapi kalau B akut, kadang-kadang kita pun tidak menyadari bahwa kita menderita hepatitis B. Nah, yang kronis, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena sering nggak ada gejala khas, mudah lelah saja, dan repotnya dia bisa berkembang menjadi sirosis hati atau kanker. Nah, kalau sirosis hati atau kanker hati ini mulai ada sering muntah darah, perutnya itu membesar atau asites, kemudian di sini yang merah-merah, ini tanda sudah hepatitis B kronis yang sudah ada komplikasi. Ini yang repot ya, karena sampai sekarang ini menjadi suatu permasalahan karena hepatitis B itu nggak bisa langsung begitu dia kena hepatitis B kronis, nggak bisa langsung diberikan antivirus. Dia itu seperti bubuk tidur ya, bubuk cantik ya, kalau saya bilangnya bubuk cantik Pak. Di mana? Di hati, dia sembunyi di sel hati. Kalau kita berikan antivirus, bagaimana? Nggak bisa, karena dia sembunyi di dalam sel.
obat tidak bisa menembus sel hati, padahal virusnya ada di dalam sel hati. Ini yang sulit, hepatitis B kronis. Terus gimana? Ya, nanti kita lihat ya, slide. Jadi ini, kalau dia ini infeksi akut, biasanya sembuh. Hanya 5% pada dewasa itu menjadi kronis, atau pada anak-anak. Jadi yang tadi saya ceritakan bahwa hepatitis B itu bisa menular melalui melahirkan, betul ya, dari ibu ke anak. Nah, masalahnya kalau anaknya itu sudah terinfeksi, 90% dia akan berkembang menjadi kronis. Makanya saya selalu bilang hati-hati untuk para calon ibu. Para calon ibu itu harus punya imunitas kekebalan. Nah, sekarang bagaimana mencegah hepatitis B? Yang pastinya perilakunya harus hidupnya sehat, hindari alkohol. Ingat, alkohol ini memperberat fungsi hati. Banyak orang menjadi sirosis karena alkohol. Muntah darah karena alkohol. Jadi alkohol ini sama jahatnya sebetulnya sama hepatitis. Ya. Menghindari makanan atau obat yang hepatotoksik, ini yang obat-obat yang meracuni hepar. Kenapa? Karena itu akan memperberat fungsi hati. Vaksinasi, ya. Siapa yang boleh vaksinasi? Kalau dia HBsAg-nya negatif. Apa HBsAg? HBsAg itu artinya dia menderita sakit hati. Kalau dia tidak ada HBsAg atau HBsAg yang negatif, boleh vaksinasi. Nah, kalau HBsAg-nya positif, artinya dia hepatitis B, ngapain divaksin? Salah. Ya. Vaksinasi ini diberikan 3 kali pada saat ini, 1 bulan ke depan dan 6 bulan ke nanti setelah divaksin, bulan ke-7-nya dicek anti-HBs. Anti-HBs itu untuk mengetahui vaksinku berhasil nggak ya? Karena tidak selalu, oh kalau sudah divaksin, berarti aku berhasil vaksinnya. Belum tentu. Periksanya apa? Anti-HBs ini. Dikatakan anti-HBs ini punya fungsi kalau anti-HBs-nya mencapai lebih dari 10 mili-unit. Kalau belum, maka perlu di booster. Oh, kalau saya sudah tuh anti-HBs-nya, kemarin sudah divaksin, sudah bagus nih, nanti 5 tahun lagi dicek lagi. Karena apa? 5 tahun nanti biasanya titernya turun. Ya, kalau misalnya masih bagus titernya, ya sudah, enggak apa-apa, berarti sudah punya kekebalan. Lebih dari 10 bagus. Tapi kalau misalnya kurang, maka perlu di booster. Boosternya cukup sekali. Oke. Imunoglobulin ini kalau misalnya untuk pasien-pasien atau biasanya tenaga kesehatan yang kena jarum suntik. Ya, oh, kena jarum suntiknya orang hepatitis B nih, gimana? Aku belum vaksin. Nah, itu kasihnya imunoglobulin. Tidak ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu semua, yang paling penting adalah vaksin. Tapi kalau misalnya pernah kontak ya, pernah kena, maka diberikan imunoglobulin. Baik.